Saatnya Talkshow Merkuri bersama narasumber kami hari ini. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua, sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Senang bisa kembali menghadirkan solusi SDM, talkshow interaktif yang diinisiasi oleh Merkuri bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, Ibu Novi dan teman-teman. Dan hari ini menarik ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang mungkin belum banyak dari kita yang memahami, atau mungkin bahasanya masih banyak dari kita yang perlu tahu lebih detail, lebih mengetahui lebih dalam apa itu NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan hari ini Bu Novi mengajak Anda dalam talkshow Solusi SDM ini untuk mengimplementasikan NLP ini untuk meningkatkan kinerja ya. Jadi implementasi NLP dalam manajemen kinerja. Sudah hadir di studio Ibu Novi Aning Tiastuti, CEO dari MSC. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Ardi. Berapa kali absen ya? 2 kali absen saya. Ya kan? Nggak boleh nitip ya waktu itu. Nggak boleh. Ya sudah, paling dapat B loh ya. Maksimal ya. Sehat ya Bu Novi? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Dan selain Ibu Novi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber tamu kita, Dr. Abdul Aziz, SPSI MBA, pimpinan dan konsultan senior NLP Consult Indonesia. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Pak Aziz panggilannya? Betul. Ya, Pak Aziz, selamat datang di perbincangan ini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ngantor di Surabaya ya Pak ya? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo lebih tepatnya. NLP Consult Indonesia itu kantornya di Sidoarjo. Oke, baik. Nah, untuk supaya kita, saya punya sedikit pemahaman, kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Aziz untuk mengetahui per definisi dari NLP itu apa? Neuro Linguistic Programming itu seperti apa, Pak Aziz? Baik, Pak Aldi. Jadi kalau kita bicara definisinya itu banyak sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Jadi beberapa pakar akan mendefinisikan sendiri-sendiri sesuai dari pengalaman atau interestnya, fokusnya di mana. Tapi secara basic NLP itu atau Neuro Linguistic Programming itu adalah satu cara atau seni atau ilmu untuk mengoptimalkan pikiran manusia gitu ya. Dengan mengoptimalkan itu nanti kita bisa mencapai apa yang menjadi outcome atau tujuan kita. Nah, jadi outcome-nya kan masing-masing beda gitu ya. Ada outcome personal, outcome bisnis, outcome organisasi dan sebagainya. Tapi intinya mengoptimalkan pikiran untuk mencapai outcome apa yang diinginkan begitu. Oke, berarti memang kaya sekali ya NLP ini ya. Artinya tidak ada satu ilmu baku yang itu diterapkan ke Bu Novi, diterapkan ke saya, diterapkan ke Pak Aziz, Nila juga yang ada di operator, itu semuanya sama enggak ya? Bisa kombinasi begitu ya, bisa betul, beda-beda ya. Betul. Salah satu karakteristik di NLP adalah flexibility. Flexibility. Nah, jadi flexibility itu ada melekat pada setiap individu, setiap situasi, setiap kondisi. Bahkan individu yang sama dalam situasi yang berbeda dia bisa berbeda cara approach-nya gitu ya. Ya. Oke, kita kenalan juga dengan kantornya Pak Aziz ya. Pak Aziz berdiri sejak kapan ini NLP Consult Indonesia ini? Itu berdiri 1 Mei tahun 2007, Pak. 2007, relatif sudah cukup lama ya. 15 tahun ya. Sudah memulai ketika pandemi itu juga sempat ikut terdampak karena memang nggak banyak yang mengakses pelatihan-pelatihan, atau justru malah naik seperti pelatihan yang lainnya? Kalau secara frekuensi memang agak menurun, karena kebanyakan memang kita cara kita menyampaikan, mengajarkan itu kan lebih efektif ketika kita secara offline ya, secara tatap muka. Nah, akhirnya memang dengan kondisi pandemi itu mau tidak mau kita harus menggunakan platform secara online gitu ya. Nah, akhirnya memang agak berkurang gitu ya, secara termasuk yang di luar negeri kan kita kesulitan juga untuk masuk ke sana gitu ya. Jadi harus online gitu ya. Kalau metode pembelajarannya memang harus lebih banyak offline ya kalau NLP ini ya. Betul. Lebih banyak face to face begini ya. Ya. Karena
secara online mungkin kita lebih banyak di knowledge gitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke skill, praktek, kemudian bagaimana itu dampaknya terhadap seseorang, perubahan sikap, perubahan perilaku itu akan lebih terasa ketika kita bisa offline, face to face. Gitu. Oke. Dan apa saja yang bisa disediakan sebagai bentuk layanan dari kantornya Pak Aziz NLP Consult Indonesia ini? Oke, kalau yang berbasis NLP, kita memang andalannya itu adalah sertifikasi karena NLP itu kan kita masih menggunakan prinsipal dari Amerika. Kemudian kita punya beberapa level sertifikasi, mulai praktisi, master praktisi, kemudian coach, kemudian trainer sampai ke master trainer. Jadi lebih banyak menciptakan trainer ya ini ya. Bisa sampai ke trainer, bisa juga kalau mereka yang tidak ingin sampai trainer ya hanya di praktisi saja juga bisa. Jadi untuk digunakan sendiri atau untuk membantu organisasi atau membantu aktivitas bisnis dan sebagainya bisa gitu ya. Oh gitu ya. Oke. NLP for announcer gitu ada ya, Mbak? Ada. Ya. Ayo, bayaran aku. Tapi kalau sudah sepuh enggak bisa mungkin ya. Siapa yang sepuh? Loh, enggak nilai itu loh. Kalau saya mah masih muda. 26 saya masih. Ya. Enggak ada batasan usia selama masih bisa. Enggak ada batasan usia, Mbak Nila. Ya, nanti kita ikut ya. Ya, kita ikut bareng-bareng, kalau sudah bisa kita saling menghipnotis nanti. Nah, kata-kata hipnotis sama nggak Pak? Karena mungkin bayangan orang pokoknya NLP itu Neuro Linguistic Programming gitu, memprogram otak kita. Jangan-jangan ini menghipnotis gitu ya? Iya, serupa tapi tidak sama. Jadi kalau kita merujuk ke sejarahnya NLP itu memang ada beberapa ahli hipnosis ya. Hipnotis itu kan orangnya ya. Para hipnotis atau para ahli hipnosis yang kalau ilmunya hipnosis ya. Hipnosis. Oke. Itu yang menjadi rujukan atau referensi dari teman-teman yang menggunakan NLP. Jadi hipnosis itu lebih tua gitu ya. Nah, kemudian NLP ini karena ranahnya sama, pemberdayaan atau optimalisasi pikiran bawah sadar, sama dengan hipnosis juga. Maka serupanya di situ gitu ya, Tapi pendekatannya atau teknis penggunaannya mungkin agak berbeda ya. Kalau hipnosis kan banyak kita melihat seperti tidur gitu ya, gitu ya. Kelihatan kalau orang itu sedang kehilangan kesadaran gitu. Kalau NLP enggak ya. Orang itu diajak menyadari dirinya sesadar-sadarnya, diajak ngobrol, diajak berinteraksi tanpa dia merasakan ada satu influence yang forcing gitu ya. Jadi tidak terasa di forcing, tapi dia merasa itu adalah aktivitas yang mandiri dari dirinya, tapi dia mengalami satu perubahan, satu pencapaian gitu ya. Goalnya supaya mereka yang di training itu di NLP tadi itu adalah bisa meningkatkan kompetensinya sampai maksimal, begitu kira-kira ya. Salah satunya begitu. Jadi memang NLP tujuannya untuk mencapai outcome, tergantung pada orangnya ingin peningkatan kompetensi, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan, atau menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan trauma atau apapun gitu ya. Kalau orangnya cengkal ya susah ya Pak ya. Ya kembali pada dirinya. Jadi dia pengennya apa gitu. Makanya ya sahabat Merkuri jangan cengkal-cengkal ya. Cengkal itu apa? Bandel ya. Saya ke Bu Novi sekarang. Ini kan saya ikuti question road-nya. Apa yang dimaksud dengan NLP? Apa manfaatnya? Ayo diulangi. Kalau saya mungkin dengan kapasitas saya. Dari apa yang disampaikan dengan kapasitas saya. Jadi gini, kaitannya dengan topik kita pagi ini Mas Aldi ya. Jadi penerapan NLP dalam sistem manajemen kinerja gitu kan. Nah, ini adalah momen yang baik sebenarnya di akhir tahun ketika biasanya penilaian kinerja itu kan di Desember kayak gini. Endingnya gitu. Jadi kita mereview kembali pencapaian-pencapaian apa yang sudah didapatkan selama tahun 2022 ini. Nah, itu tadi kalau misalnya pencapaiannya sudah oke, memenuhi atau bahkan excellent dari yang diharapkan, maka berarti itu sudah bagus nih gitu. Tapi kalau misalnya belum tercapai gitu atau kemudian sudah tercapai dan kita ingin mencapai yang lebih tinggi lagi karena tuntutannya seperti itu, maka ini NLP ini bisa dipakai gitu loh Mas Adi. Gitu. Jadi menurut saya kok menariknya di situ karena itu tadi setelah kita evaluasi dari pencapaian kinerjanya kita. Nah, tahun depan nih kalau kita mau lebih excellent, mau lebih baik, apa yang bisa kita lakukan? Dan itu tadi dengan
penerapannya nanti evaluasi dari proses sistem manajemen kinerja ini bisa dipakai kemudian pendekatan NLP-nya ini bisa dipakai. Jadi ini nanti kita harapkan kita sama-sama mendapatkan insight bagaimana NLP ini bisa dipakai di dalam sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan performance masing-masing karyawan. Atau gitu. Karena tadi itu tujuannya kan tadi itu untuk mencapai outcome gitu. Dan bagaimana sih caranya seni mengoptimalkan pikiran tadi loh, karena NLP tadi kan definisinya di sana. Betul. Seperti itu. Nah, ini gimana caranya? Misalnya para atasan harus seperti apa, kemudian sistem manajemen kinerjanya ini yang dibangun atau direview, diperbaiki di tahun depannya itu harus seperti apa, kayak gitu Mas. Oke. Mungkin ke Pak Aziz kita mulai dengan prinsip dasar NLP ini seperti apa ya Pak ya, bekerjanya begitu. Saya membayangkan apakah kemudian untuk jadi praktisi itu cukup supervisor ke atas yang ikut, yang bawah-bawah nggak usah ikut gitu, karena nanti dia akan di-training oleh mereka itu, atau seperti apa? Ya, kalau kembali ke prinsip dasar NLP sebenarnya tidak dibatasi secara level atau secara karena memang NLP itu bisa keluar dan ke dalam. Artinya ketika dari sistem manajemen itu kita ingin meningkatkan kemampuan staff dan sebagainya, itu artinya kan keluar kita. Tapi kita juga bisa mengajak para staff itu mereka melakukan self improvement, melakukan self development gitu ya. Dengan dibekali cara-cara tertentu, dibekali tools dan sebagainya, mereka bisa melakukan sendiri. Dan itu dampaknya kan sangat lebih kuat dibandingkan ketika mereka dijadikan sebagai satu objek gitu ya. Karena mereka menjadi subjek, mereka merasakan itu adalah miliknya sendiri, keinginannya sendiri, pencapaiannya sendiri, sehingga akan lebih ownership-nya terhadap suatu effort itu menjadi lebih luar biasa dibandingkan dia hanya disuruh begini dan begitu oleh atasannya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya saya ingin pertegas dengan garis bawah, silakan Pak Aziz berjualan begitu ya. Dan manfaat dari pengimplementasian NLP dalam mekanisme kinerja ini seperti apa Pak? Oke, saya mulai dengan satu jargon ya. Jargon ini sangat ekstrim sebenarnya kalau di NLP. Jadi design the life you want gitu ya. Jadi rancang sendiri kamu pengen hidup seperti apa gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Design the life you want. Oke. Jadi kamu pengennya hidup seperti apa, didesain. Ketika desainnya sudah bagus, tinggal kita menyusun langkah-langkahnya untuk mewujudkan itu gitu ya. Nah, tapi mulainya harus dari desain yang bagus ini. Jadi di NLP itu disebut sebagai well-formed outcome gitu ya. Jadi buatlah outcome itu yang bagus gitu ya. Nah, kalau outcome-nya bagus, maka langkah menuju ke sana itu akan mudah gitu ya. Tapi kalau kita memulai dari sesuatu yang kurang bagus, maka ketika kita menyusun action plan, ketika kita mencari alternatif tindakan, itu juga akan kesulitan gitu. Jadi mulainya dari akhir itu, begin with the end in mind gitu. Mulailah dari akhir, tapi dalam pikiran kan belum kejadian kan. Belum terjadi, tapi dalam pikiran kita itu harus dibayangkan itu sudah terjadi gitu ya. Berarti ini positive thinking ya, mengajarkan orang untuk selalu ini ya. Ini termasuk kalau pendekatan psikologi positif ini. Psikologi positif ya. Oke. Ya. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan satuan-satuan, misalnya peningkatan kinerjanya harus sekian persen begitu, boleh ya Pak ya? Boleh. Nggak masalah ya? Justru itu kan sesuatu yang termasuk outcome yang well-formed tadi. Ketika sesuatu itu sangat jelas, terukur, bisa dibayangkan, maka itu NLP banget gitu ya. Oke, jadi saya bayangkan mekanismenya orang diajari dulu untuk mengetahui siapa, Novi itu siapa. Siapa dirinya gitu. Gondoan, apian, apa itu kita harus menggali diri kita. Setelah kita tahu, kemudian kita implementasikan dalam profesi kita, pekerjaan kita seperti apa. Apa yang akan kita target sebagai diri pribadi dulu ya, di tahun depan mau meningkat seperti apa. Kemudian membawa itu, kalau orang-orang multi level kan punya dream book ya. Ini kira-kira kayak begitu ya Pak ya? Betul. Jadi harus itu ditulis di dream booknya gitu. Ya. Paham Bu Novi? Paham. Saya sudah pinter sekarang ya. Baru 10 menit sudah pinter. Oh iya, saya ini praktisi. Oh iya. Nah, tapi bayangan saya seperti itu. Benar ya Pak Aziz ya kira-kira ya? MLM banyak menggunakan NLP. Hanya menggunakan. Tidak menyebut sebagai NLP. Atau mungkin memang mereka belum mengenalnya itu sebagai NLP?
Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan. Untuk Anda yang mau sharing-sharing, kebetulan ada pakarnya dan ada juga yang semi pakar ya, Bu Novi semi pakar. Belajar sama kayak saya juga. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096. Tapi kita break dulu ke iklan. Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id. Yuk kita lanjutkan kembali, silakan sekali lagi 0315620096 atau juga WhatsApp di 08173000096 kalau Anda ingin sharing-sharing dengan narasumber kita pagi hari ini, Pak Dr. Abdul Aziz SPSI MBA dari NLP Consult Indonesia ya, tentang NLP. Tadi kita saya sudah mencoba untuk menggambarkan secara dasar sekali gitu. Kira-kira mekanismenya seperti itu, benar ya Pak Aziz ya? Oke. Nah, kalau kemudian, tapi Bu Novi dulu mau komen, karena kan Pak Aziz juga punya basic psikologi, tadi kurang lebihnya sama. Ini psikologi positif ini. Iya betul. Jadi sebenarnya psikologi positif itu kan kita gini. Ada orang yang seringkali kita melihat ketika seseorang itu lebih karena kalau misalnya mau meningkatkan performance gitu ya, kita lebih ngelihat dia ini kelemahannya apa, sehingga kelemahan itu yang kemudian akan didevelop gitu kan. Okay. Nah, kalau psikologi positif itu gunakan hal yang positif atau strength yang dimiliki orang itu untuk kemudian kita develop, karena itu akan lebih mudah bagi dia sendiri dan juga buat orang yang akan mendevelop dia menuju outcome yang diharapkan seperti itu. Nah, ini juga kalau saya melihat nih sedikit sambungannya adalah benang merahnya dengan NLP adalah itu tadi, bahwa bagaimana kita ini mengoptimalkan pikiran kita, karena itu tadi mengoptimalkan pikiran, ketika kita bicara mengoptimalkan maka kita akan menggunakan hal-hal yang positif gitu kan Mas Aldi ya. Nah, karena kita menggunakan hal-hal yang positif maka ketika itu diperkuat kemudian diulang, direpetisi, kemudian menjadi sebuah sesuatu yang masuk ke bawah pikiran, bukan bawah sadar. Pikiran ya? Pikiran bawah sadar. Bukan alamnya, tapi pikirannya pikiran bawah langsung. Sadar. Maka itu yang kemudian akan terjadi, gitu Mas Aldi. Jadi kaitannya dengan ini tadi adalah itu tadi, bagaimana kita ini ketika kita menyusun kaitannya dengan sistem manajemen kinerja, itu tadi bagaimana kita bisa menggunakannya. Kalau tadi dari penjelasan Pak Aziz tadi, bahwa kita bisa menggunakannya kepada masing-masing orang secara pribadi dengan melakukan tadi self improvement itu tadi. Jadi bagaimana mereka masing-masing ini dengan tahu goal apa yang diharapkan, membayangkannya secara positif, kemudian tadi Mas Aldi sudah mengulang, kita akan men-breakdown apa saja yang akan kita lakukan. Nah, ketika itu dilakukan maka masing-masing orang atau masing-masing karyawan itu akan terdorong untuk melakukan bertindak seperti apa yang dia pikirkan, seperti itu. Dan yang lain yaitu tadi hal-hal yang lain yang menunjang atau mensupport terjadinya kinerja yang optimal. Nah, itu yang juga perlu kita ciptakan sehingga kemudian ini tadi performance karyawan yang nanti endingnya ke performance perusahaan juga akan bisa tercapai. Ya, artinya dengan kata lain sangat mungkin ya Pak Aziz untuk menerapkan standar kinerja itu berbasis NLP ya. Sangat mungkin. Dan mungkin ini termasuk salah satu implementasi yang paling bagus gitu ya, paling masuk akal gitu, karena optimalisasi pikiran, mencapai outcome itu kan sangat dekat dengan pencapaian-pencapaian yang ada di manajemen kinerja ya, di performance manajemen. Pak, saya membayangkan ini kan kita ini HR itu kan yang paling sulit kan karena mengelola manusia ya. Nah, manusia itu kan nggak kayak barang yang mau digeser ke sana. Kadang-kadang ada banggelnya dan cengkalnya gitu kan. Ya. Apakah NLP ini memang harus secara periodik di trainingnya diberikan secara periodik begitu? Karena kan bisa jadi mungkin hari ini dia tersemangati, mungkin 3 bulan lagi dia udah mulai kendor lagi, atau seperti apa kalau
mekanisme pelatihan NLP ini, Pak? Atau mungkin implementasi praktisnya gitu kan, nggak harus dilatih terus gitu kan, Mas? Iya. Implementasi praktisnya itu untuk gimana? Mengembalikan mereka ke jalurnya itu seperti apa? Gitu. Jadi mungkin kalau dianalogikan ya, diibaratkan kita punya barang gitu, kalau dayanya sudah lemah kita bawa kemana untuk dicas. Seperti aki gitu. Nah berarti kan harus diisi lagi. Tapi kalau orang itu kita kasih charger sendiri, maka orang itu bisa ngecas dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu harus secara periodik ngecas terus gitu ya. Nah jadi sebenarnya salah satu pendekatan yang paling efisien dan efektif adalah bagaimana kita membekali mereka dengan self charging itu gitu. Masing-masing orang akan menemukan sendiri dan kita tinggal secara periodik itu mengingatkan saja gitu. Kalau kita melihat kok agak mundur, ayo dicas lagi gitu ya. Jadi sebagai atasan katakanlah begitu, karena ini di corporate begitu ya, sebagai atasan kita bilang, oh kok kamu kelihatannya kurang semangat ya, ayo dicas lagi tuh. Apa yang kita pelajari berapa bulan yang lalu gitu. Betul, gitu. Nah, faktor-faktor yang lain yang mungkin mengganggu, misalnya urusan keluarga atau urusan di luar pekerjaan yang bisa jadi mengganggu. Nah, itu seberapa besar akan mempengaruhi seseorang untuk jadi nggak perform lagi dengan kinerjanya, Pak? Ya, ini kembali lagi. Jadi ini sesuatu yang sangat relatif gitu ya. Ketika kita membekali seseorang itu dengan NLP, seberapa besar dia atau seberapa kuat dia mampu mempraktekkan itu gitu ya. Baliknya ke situ ya. Artinya ketika apapun masalah di sekitarnya, ketika dia membentengi dengan teknik-teknik NLP, ya dia akan tetap ongoing gitu ya, Pak ya. Kita menyebutnya sebagai self effectiveness atau personal excellence lah gitu. Personal excellence. Jadi kapan dia harus perform seperti ini, maka itulah yang keluar gitu ya. Nah, problem manusia seperti yang disampaikan Pak Aldi tadi kan, karena orang itu beda-beda, maka kadang-kadang kan pendekatannya harus beda-beda gitu ya. Kadang-kadang kan begini, ketika kita harus tampil A karena situasinya itu A gitu ya, tapi yang muncul itu malah B gitu ya. Yang harusnya semangat, saya kok malah sedang tidak semangat. Tidak gitu. Semangat, betul. Atau ketika kita sedang harus slow gitu ya, harus kalem, saya sangat antusias, berapi-api, akhirnya jadi kelihatan aneh gitu kan. Nah, justru NLP mengaturnya di situ gitu ya. Jadi seperti mixer atau apa gitu ya. Jadi kita mana harus dinaikkan, mana harus diturunkan, mana harus dinaikkan. Itu bisa diatur, ada kontrol panelnya dalam pikiran kita. Dan itu sifatnya personalized ya, Pak ya. Personalized. Ya. Artinya training NLP nggak mungkin dilakukan secara kelompok ya. Harus pribadi per pribadi atau gimana, Pak? Kalau training kita kan memberikan basicnya, Pak. Basicnya, jadi secara basic itu akan sama gitu, tapi masing-masing orang nanti akan menggali ke dalam dirinya masing-masing gitu, menemukan pada dirinya masing-masing. Kontennya beda-beda ya. Tekniknya sama, tetapi kontennya beda-beda gitu. Iya. Tapi itu juga harus dibimbing kan ya. Betul. Orangnya dia. Iya kan, nggak mungkin dia dikasih basic. Oke, basicnya ini ya. Nah, si A kamu orangnya kayak gini. Tanpa ada bimbingan dia bisa enggak kok aku kayak si B bukan kayak si A gitu misalnya. Betul, dia penolakan kan mungkin saja ya, Pak. Kalau kita menyampaikan ini secara lengkap gitu ya, komprehensif, sertifikasi itu memang panjang waktunya. Minimal 5 hari bisa sampai 1 minggu gitu. Karena memang akan melihat sampai ke sana apakah ini benar-benar sudah dikuasai atau belum gitu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kan bisa dilakukan sendiri, tapi basicnya ini harus benar dulu gitu ya. Nanti keliru basic, nanti akhirnya malah ketika diteruskan ya tidak sesuai dengan basicnya itu. Ya. Bagaimana Bu Novi? Berminat? Masih ada waktu 10 tahun dari sekarang untuk menjadi Master Platinum. Masih bisa tenaganya? Dan lututi ya. Tapi ada komen enggak soal sampai di sini dari penjelasannya Pak Aziz? Ya, dari penjelasan Pak Aziz ini tadi penerapannya itu implementasi praktisnya yang ditanyakan oleh Mas Aldi, supaya kemudian ini mungkin sahabat Merkuri juga bisa membayangkan ilmunya gimana sih gitu kan. Kayak tadi kan itu untuk tadi self charging gitu, agar kita selalu termotivasi. Artinya berarti memang ini kepada masing-masing orangnya, kepada masing-masing karyawan itu kita memberikan dasar atau bekal bagaimana mereka bisa mengkonstruksikan pikirannya sehingga kemudian mereka berpikir
berpikir, bertindak, berperilaku seperti itu, outcome yang diharapkan seperti itu. Nah, ini terus kemudian dengan didukung oleh sistem di mana kalau kita bicara tentang sistem manajemen kinerja, di awalnya mungkin kan ada perencanaan atau planningnya, kemudian kita monitoringnya, kemudian kita review atau kita memberikan feedbacknya seperti itu kan. Terus kemudian kita akan set lagi, develop setting yang awalnya lagi seperti apa gitu kan Mas. Nah, ini yang saya ini belum kebayang ini ketika kita membuat perencanaan planning untuk sistem manajemen kinerja. Saya cuma tadi membayangkan berarti apakah kemudian ini selain target-targetnya itu jelas dan bagaimana mencapainya, NLP-nya ini masuknya dari mana Pak Aziz? Ketika ini saya jadi tanya ini Mas Adi. Iya, kita wawancara berdua Bu Novi teruskan, saya tak ngopi dulu. Ya, mau ngomong silakan. Gitu. Jadi masuknya itu kalau misalnya kita di perencanaan kayak performance management itu di mananya selain bahwa tadi menetapkan target-targetnya, kemudian supaya kemudian ini lebih detail di breakdown seperti itu apalagi yang perlu disiapkan ya Pak Aziz ya kaitannya dengan mengimplementasikan NLP ini. Oke. Jadi kalau yang lebih teknis ya untuk manajemen kinerja, organisasi atau perusahaan atau institusi pasti sudah punya goal gitu ya. Nah, nanti goalnya ini kan di cascade ya ke masing-masing orang atau ke masing-masing departemen. Nah, orang ini atau per individu yang sedang mau kita ajak untuk berkontribusi ini harus tahu betul apa yang harus dia capai gitu, apa yang harus dia capai. Jadi bukan hanya dalam kalimat atau kata-kata gitu, tapi dia harus bisa membayangkan gitu ya. Harus bisa membayangkan. Nah, di situ NLP itu akan membantu kita dengan istilahnya chunking. Chunking itu apa kalau dalam bahasa kita? Mendetilkan, mencacah gitu ya. Jadi, chunking itu bukan bahasa Jawa ini bukan ya? Bukan. Kalau itu tak pikir nyangking itu Pak. Kalau di chunking home, itu boleh gitu. Chunking ya, bahasanya chunking. Ini istilahnya chunking down gitu ya. Jadi mencacah sesuatu sedetail mungkin. Ketika sesuatu itu sudah sangat detail, maka dia membayangkan itu bukan hanya terlihat secara visual, tapi ada rasanya gitu loh. Jadi kalau sudah muncul sensasi, muncul rasa, nah itu berarti NLP-nya sudah efektif. Artinya ketika saya membayangkan mencapai itu ada rasa bangga, ada rasa puas, ada rasa saya merasa Nah itu dikenali dulu rasa itu. Artinya rasa itu muncul meskipun mungkin pencapaiannya belum ya Pak ya? Ya, pencapaiannya belum, tapi sudah divisualisasikan seolah-olah saya berdiri di sana dapat apa, seolah-olah saya di sana dapat penghargaan apa dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah muncul, maka itu akan menjadi semacam instruksi gitu ya. Instruksi kepada siapa? Kepada resource yang ada dalam dirinya. Jadi resource dalam dirinya itu nggak perlu dikasih tahu dengan kata-kata, tapi dikasih tahu dengan gambar tujuan akhir tadi. Saya pengennya seperti ini, Bu Fia caranya harus tercapai gitu ya. Sehingga dia nanti akan mengeluarkan pengetahuannya, pengalamannya, skillnya, kepribadiannya, kemampuan berinteraksi, semuanya muncul semua dan tujuannya adalah itu gitu lah. Tidak perlu dirinci satu-satu lagi karena sudah paham dengan hasil akhirnya. Ya, jadi memang Bu Novi menurut pemahaman saya ini memang berbeda dengan kinerja-kinerja yang selama ini dikenal di corporate ya, karena ini sifatnya lebih masih di awang-awang. Bukan sesuatu yang sudah implementatif, artinya sudah sesuai dengan goalnya, tapi ini masih di awang-awang, tapi pencapaiannya akan luar biasa karena dia sudah punya dream book. Masing-masing orang punya dream book yang itu nggak pakai di komando. Mereka otomatis itu, tapi mungkin ngukurnya memang agak susah ya. Iya, itu tadi sebenarnya kalau saya tapi ngukurnya bisa, cuman bukan NLP-nya itu ikut terus kemudian baru akhir tahunnya ini yang tahu berhasil nggak NLP-nya kita. Bukan kita minta ke mereka, ini berkat NLP kalian kayak begini enggak ya? Pendekatannya kan ya, pendekatannya yang dipakai supaya kemudian orang itu tadi tuh loh termotivasi secara internal tadi loh, karena sudah dicangking terus sudah masuk ke dalam tubuh kita, pikiran bawah sadarnya pikiran bawah sadarnya, terus kemudian apalagi kalau sudah tervisualisasi terus sudah dirasakan, itu kalau sudah sampai ke perasaan itu biasanya itu menjadi sesuatu yang mendorong kita itu kayak bahan bakar kayak gitu. Jadi bangun tidur itu sudah fokus ke sana walaupun tidak disadari.
Tapi memang dia sudah menarik ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya cuman itu tadi kalau orang awam kan nggak ngerti Pak Aziz caranya mencangking tadi itu ya. Caranya mencangking kayak gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya nanti dalam pelaksanaannya gitu ya, kita mungkin kan ini pasti akan ada up and down gitu kan, ada situasi kayak kapan tuh mungkin 2020 awal kita sudah awal tahun wah optimis gitu kan, tiba-tiba Maret belum kayak gitu. Nah misalnya itu kan ekstrim banget gitu. Nah ketika sudah kayak gitu tuh mengembalikan laginya itu kan ketika meskipun ini sudah di breakdown, sudah ini terbayang rasanya gitu ya, tapi ketika melihat suasananya waktu itu mencekam, mau keluar rumah nggak bisa, mau gimana mau jualan misalnya kayak gitu kan, itu gimana Pak Aziz kalau sudah seperti itu dalam kondisi gitu untuk mengembalikan yang tadi itu loh, energi yang tadi sudah jadi bahan bakar tadi. Itu kelebihannya dari pikiran bawah sadar ya. Jadi pikiran bawah sadar itu dia tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya mudah berubah gitu ya, mudah berubah. Contoh gampang itu begini ya, kita tiap hari ke kantor gitu ya, dari rumah kantor naik mobil. Kan sudah hafal gitu ya. Jadi nggak perlu mikir lagi nanti beloknya di mana, nanti ngerem di mana, harus berapa meter dan bahkan kadang pergi kemana bisa kesasar ya, maksudnya pergi pagi biasanya ke kantor ini mau kemana ini bisa tiba-tiba ke kantor. Sering karena hafalan itu saya mau mampir ATM misalnya, tapi lupa akhirnya tetap ke kantor gitu karena sudah dibimbing oleh pikiran bawah sadar itu gitu. Jadi yang penting kan memasukkan apa-apa yang kita ingin capai itu ke bawah sadar itu tadi gitu. Begitu sudah masuk di sana, maka dia akan secara otomatis menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi bayangan lagi nih ya, mudah-mudahan saya nggak salah, karena otaknya udah diprogram nih. Katakanlah mau ada COVID mau apa, otaknya itu automatically dia akan terus positif terus gitu. Positif loh. Dan karena itu mungkin akan mencari alternatif yang lain dari yang selain dikenal selama ini gitu ya. Betul. Secara otomatis dia akan ngecas sendiri begitu ya. Karena sudah maunya ke sana gitu loh. Misalnya mobil itu sudah goalnya mau ke sana itu ya wes dia pasti akan ke sana gitu. Adjustment-nya itu otomatis ya. Begitu ya kira-kira ya. Mungkin awalnya ketika kita melakukan proses programming memang harus dipersiapkan, direncanakan dengan baik gitu ya. Tapi ketika dia sudah istilahnya itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia otomatis sudah bergerak sendiri. Kayak diinstal gitu loh Mas. Langsung jerut gitu keren ya. Tapi nanti kita akan tanyakan, gampang apa enggak? Kalau gampang saya mau ikut. Maksudnya tak install sekali. Habis gitu sudah selesai, wah enak, semangat terus gitu kan. Luar biasa. Ya oke, tapi kita break dulu ya, kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Ya baik, kita kembali di perbincangan ini dan ada sahabat Mercury yang mau sharing sama kita. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi Mercury, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini Pak? Saya Triwarsono dari Jakarta Selatan. Oh iya, dari Jakarta Pak ya? Iya betul sekali. Berarti Bapak mengakses siaran kami melalui on air atau streaming? Iya betul sekali, sekali. Oke, baik. Pak Tri, panggilannya Pak Tri? Iya betul sekali Bapak. Monggo Pak Tri, apa yang bisa apa yang mau di-sharingkan? Saya hanya mau memberikan semacam testimoni. Saya adalah muridnya Pak Dr. Aziz yang luar biasa. Dan saya sudah mencapai level master, master practitioner. Nah, dan sekarang saya susah ngerem saya bahwa saya seorang achiever dan sekarang di umur 62 tahun susah ngerem saya dan saya rasanya tidak mau berhenti bekerja, berkarya dan seterusnya. Itu karena NLP yang tadinya self chargingnya itu muncul sekali dan terasa sekali sampai sekarang dan sekarang saya masih beraktivitas di dunia usaha gitu. Luar biasa. Dari suaranya aja sudah terdengar ya. Iya, Bapak masih optimis banget begitu ya Pak ya. Sehat-sehat ya Pak Tri ya. Luar biasa sehat. Iya. Oke, tapi terima kasih banyak sudah memberikan testimoni yang luar biasa juga. Masih ada yang lain Pak Tri? Itu saja, terima kasih. Salam hormat untuk Dr. Aziz. Itu suhu saya. Oke. Terima kasih. Pak Tri. Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman di Jakarta. Komentarnya, muridnya ini. Bentar lagi nanti murid keduanya ini.
Bu Novi. Ya sebenarnya bukan murid lah, kita sama-sama belajar ya. Artinya dalam suatu proses di kelas gitu ya, kita itu selalu akan ada dinamika, ada hal-hal baru. Jadi ketika kita misalnya 10 orang ini atau 15 orang dalam satu sesi ini, itu ada hal-hal baru yang muncul gitu ya kan, karena ada perbedaan-perbedaan individu tadi. Nah itu nanti ketika kita di kelas yang baru lagi itu bisa kita implementasikan menjadi satu inspirasi lagi gitu ya untuk memberikan problem solving dan sebagainya untuk teman-teman yang baru. Nah Pak Tri ini termasuk Pak Dr. Tri ya. Pak Dokter juga ya ini ya. Ya ini beliau juga senior ya sebenarnya, lebih senior daripada saya kalau di corporate ya. Kalau yang benar yang mana ini Pak? Secara usia beliau. Oh iya. Nah sekarang lebih banyak di sebagai pengusaha. Pengusaha ya. Punya beberapa badan usaha di Jakarta ya. Pak Tri Warsono. Terima kasih Pak Tri untuk sudah mampir di perbincangan ini dan sudah memberikan testimoni bagaimana besarnya NLP ini ya. Beberapa sahabat Merkuri saya harus tanggapi karena ini pertanyaannya menarik. Beberapa diantaranya menanyakan untuk anak-anaknya. Ada Bu Mary, apakah NLP bisa diterapkan pada anak yang takut nilai ulangannya jelek? Tapi pengen aktif berkesenian, apa bisa dilakukan seperti hipnotis? Komentarnya seperti apa? Ya. Betul. Jadi kalau untuk parenting ya, untuk pengasuhan anak, memotivasi anak itu memang yang sangat baik adalah orang tuanya yang mempelajari, kemudian dia nanti akan menerapkan pada anaknya. Dan nanti otomatis anaknya juga akan belajar. Anaknya juga akan kayak begitu ya? Akan belajar juga. Cuma memang kalau yang mengajari itu dari orang tuanya itu akan lebih nyambung gitu. Daripada trainer gitu ya? Daripada trainer. Walaupun ada juga bentuk-bentuk bootcamp gitu yang khusus untuk anak-anak. Tapi artinya sejak umur berapa anak-anak itu bisa untuk diajak berpikir ala NLP? Nah ini begini ya, jadi NLP itu sebenarnya bisa dilakukan sejak anak itu masih dalam kandungan, Pak. Oh, malah bisa ketika anak itu sudah bisa diajak berkomunikasi secara pikiran oleh ibunya. Ibunya itu bisa memotivasi, bisa memberikan wawasan gitu. Jadi kadang-kadang kenapa anak itu ketika lahir begini, ketika lahir begitu itu sangat terkait dengan apa yang banyak dipikirkan oleh ibunya gitu ya. Makanya kan kita bilang ibunya kalau selama dia mengandung, terutama kalau sudah hamil tua itu harus happy, harus optimis, harus semangat, harus mikir yang positif dan sebagainya. Karena itu akan terinduksi gitu. Ya. Nanti anaknya jadi kayak apa? Bu Mary, maka tidak ada jalan lain, ibu harus ikut ya. Iya. Ya, untuk trainingnya Pak Aziz. Atau boleh nggak ini saya nambahin bocorannya, kalau misalnya anak takut nilainya jelek itu mungkin Bu Mary bisa mengatakan apa ke putrinya atau putranya itu supaya kemudian itu ketakutannya hilang gitu Pak Aziz. Nah yang bilang anaknya takut nilainya jelek itu siapa? Anaknya atau ibunya gitu. Katakanlah itu anaknya sendiri. Anaknya yang ibunya mungkin ya. Biasanya karena saya juga punya anak-anak yang masih usia segitu ya. Biasanya kalau anaknya yang orang tuanya yang lihat anaknya kok kayaknya kebebanan gitu. Iya. Nah itu yang kita sebut dengan chunking tadi, Pak. Diurai. Takutnya lakukan percakapan yang itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan tapi anak tidak merasa diinvestigasi gitu ya, tidak merasa diinterogasi, ajak ngobrol aja. Takut apa sih gitu ya, misalnya kayak gitu. Takut kalau nilainya jelek. Emang kalau nilainya jelek kenapa gitu? Nanti diajak sama teman-teman, ngajaknya seperti apa sih gitu. Emang kalau diajak terus kenapa gitu. Terus diurai sampai nanti dia lama-lama oh iya sih nggak apa-apa kan ya gitu ya, nggak apa-apa kan ya gitu. Nah kalau sudah nyaman netral baru supaya nanti nggak begitu apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya pengen belajar yang lebih nyaman itu seperti apa gitu ya, apakah di tempat yang seperti apa, pakai alat apa, pakai tools apa dan sebagainya. Jadi ketika kita dalam situasi yang negatif, kita nggak bisa lompat ke yang positif, kita netralkan dulu sampai benar-benar netral ya. Diajak ngobrol sampai kondisinya netral, kemudian baru diarahkan ke hal yang positif. Ini kan karena contoh makanya dipersingkat ya. Kalau dalam prakteknya kan nggak mungkin sekali dua kali ya. Anak itu diajak ngomong terus bisa langsung netral ya, gitu ya Pak Aziz ya? Iya, jadi tergantung juga. Tergantung juga ya.
Kalau dalam NLP itu kan ada 3T ya. 3T. T itu yang satu adalah timing, Pak. Timing. Jadi kalau waktunya tepat ya tepat ya. Oh. Ya. Kemudian yang kedua teknik ya, tekniknya. Teknik apa yang dipakai? Baik ya, cepat gitu berpengaruh gitu ya. Kalau tekniknya sesuai ya bisa cepat, bisa efektif. Timing, teknik, and then yang satu lagi adalah ini agak teknis istilahnya trends ya. Trends itu artinya kondisi bawah sadar gitu ya. Nah, kondisi bawah sadar itu kapan sih sebenarnya? Ada yang bisa diciptakan, ada yang natural gitu. Nah, yang natural itu yang mana gitu ya? Anak bangun tidur, anak mau tidur gitu ya, anak habis mandi yang masih seger, itu kondisi-kondisi yang sangat bagus sebenarnya. Sesuai dengan tren yang untuk memasukkan itu tadi ya. Jangan masih capek pulang sekolah langsung ditanya-tanya macam-macam. Ya, siap. Oke, baik. Kemudian Mas Yunus, apakah ada parameter saat seseorang dianggap sudah bisa menerapkan NLP? Before afternya seperti apa? Oke. Yang pasti adalah ada perubahan ya, dari bisa dari cara bicaranya, bisa dari cara perilakunya, bisa dari kebiasaan-kebiasaannya gitu ya. Nah, tapi kalau kembali ke manajemen kinerja tadi ya pasti pencapaiannya akan menjadi lebih bagus gitu ya. Lebih bagus. Jadi kalau kemarin saya kalau manajemen kinerja kan kita bisa lihat dari dua hal ya, mencapai target atau melakukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Harus kunjungan 10 kali gitu ya. Baru 5 kali udah malas gitu. Baru 6 kali udah malas. Tapi setelah belajar NLP 10 kali aja nggak cukup loh, bukannya 11 kali 12 kali gitu. Oke, paham. Iya. Nah, kalau nanti pencapaiannya pada target ya, target yang misalnya harusnya 100 juta ya bisa dapat lebih dari itu gitu ya. Iya. Mungkin tanpa harus tatap muka ketika sudah sampai pada level tertentu ya kayak Pak Tri tadi itu ya. Bu Novi sampai dari bahasanya aja kelihatan bahwa meskipun 62 tahun tapi beliau semangatnya masih oke banget gitu ya. Makanya Bu Novi ikut dong. Masih berapa? Masih 20 berapa kan? Iya, makanya semangat. Terus ada yang menanyakan juga apa perbedaan ini Bu Sari ya. Untuk tingkat pedagang apakah NLP bisa diterapkan untuk mendapatkan target yang maksimal? Apakah penerapannya sama dengan karyawan di perusahaan? Oke. Kalau pedagang sama pengusaha. Atau mungkin yang dimaksud adalah untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan gitu ya, atau berjualan lah. Untuk mempromosikan produknya. Itu sangat bisa karena di NLP itu kan kita menyampaikan pesan, komunikasi supaya seseorang itu tertarik, seseorang itu merasa ini ada manfaat, seseorang merasa membutuhkan itu gitu. Itu bisa dirancang dengan menggunakan teknik-teknik NLP. Oke, bukan hanya sekedar pilihan kata atau diksinya, tapi juga tadi itu ya timingnya gitu kan. Ya, trennya atau tekniknya juga. Apa perbedaan NLP dengan EQ? EQ ya. Kalau ditanyakan perbedaannya ya memang EQ itu lebih berbicara tentang emosi ya, tentang emosional. Nah, kalau di NLP kita menyeluruh ya. Lebih luas ya. Tidak. Jadi mulai dari sikap sampai ke perilaku, sampai termasuk juga cara berbicara sampai pada tindakan dan seluruhnya. Mungkin kalau ukurannya adalah end result sama ya Pak ya. Betul ya. Sama-sama ingin agar positif, terus kemudian ya positif, nggak pernah capek, nggak pernah apa gitu. Cuman kalau EQ kata Pak Aziz itu cuman yang diuplek-uplek itu cuman emosionalnya. Ya. Tapi gitu kalau kita mau lihat irisannya ya sebenarnya bisa juga ketika kita berusaha untuk mengelola emosi kan tidak selalu mudah gitu ya. Ada saatnya mungkin teknik-teknik NLP bisa membantu di situ, bisa membantu di bagaimana kita melakukan pengelolaan emosi kita. Oh, jadi orang yang ngamuan itu mesti disekolahkan NLP aja ya? Bisa. Makanya di NLP itu ada sebenarnya kalau kita mau bicara lebih komprehensif ya, di NLP itu ada 3 hal pokok ya. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah metodologi, konsep berpikir, yang ketiga baru teknik gitu. Nah, kebanyakan teman-teman mengenal NLP itu hanya di tekniknya saja gitu. Hanya di tekniknya saja. Yang bisa mengubah ini, bisa menghilangkan ini, bisa membentuk itu dan seterusnya. Tapi itu tidak cukup hanya di situ. Kalau di situ ibaratnya ya
bengkel di pinggir jalan gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar mesin secara keseluruhan ya harus mendalam dari filosofinya, kemudian dari konsep berpikirnya, risetnya dan sebagainya. Iya. Ini Pak Budi juga pertanyaannya kurang lebih sama dengan tadi Bu Mary ya kalau nggak salah. Apakah NLP bisa diterapkan pada anak-anak dan bagaimana agar masa depannya menjadi lebih baik? Kalau ini lebih umum, tapi lagi-lagi targetnya anak-anak ini. Komentarnya Pak Aziz untuk Pak Budi? Ya, jadi sangat bisa untuk anak-anak. Jadi nanti tinggal kita lihat dia di usia berapa, kemudian bukan problem ya, isunya itu apa yang mau dibahas gitu ya. Nanti disesuaikan di situ gitu ya. Jadi memang kalau saya secara pribadi kan ada beberapa orang yang datang ke saya kemudian membawa anaknya, tolong anak saya begini dan begitu gitu. Nah, saya lebih memilih untuk memfasilitasi orang tuanya supaya orang tuanya yang menangani anaknya. Jadi bukan saya yang langsung ke anaknya gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti beda gitu ya. Anak akan merasa jadi objek gitu ya. Kemudian anak akan merasa saya diapakan sama siapa gitu. Tapi kalau orang tua kan nggak terasa kan sehari-hari gitu, sambil ngobrol, sambil makan, sambil main gitu. Treatmentnya itu seperti lebih kalau langsung berhadapan dengan Pak Aziz mungkin saja beberapa anak-anak merasa insecure ya. Betul. Tapi kalau dengan orang tuanya sendiri kan nggak kerasa berarti. Nah, ini adalah kondisi yang menarik. Silakan teman-teman yang sudah mengirimkan sharingnya, Anda yang sudah mengirimkan sharing melalui WA-nya Mercury, kalau mau kontak Pak Aziz atau kalau mau mendaftar. Apakah ada memang program-program untuk para orang tua ini, program untuk individu bukan corporate? Apakah bisa berlatih di NLP Consult Indonesia dan caranya seperti apa Pak Haji? Bisa, kalau ingin cek programnya bisa di www.internationalnlp.com. Oke. Oh, masuk di situ ya? Ya, bisa. Itu nanti Pak Haji bisa diakses di situ juga? Ya betul, bisa di situ. Itu webnya NLP Consult Indonesia. Oke. Kalau yang internasional di www.nfnlp.com. nfnlp.com. Jadi kita ke yang punya Pak Haji saja, www atau www.internationalnlp.com. Oke. Silakan Anda akses itu teman-teman, sahabat-sahabat Mercury. Nanti Anda akan dikasih tunjuk bagaimana langkah-langkahnya begitu ya. Oke, baik. Itu nomor kontak saya ada di situ juga. Nomor kontak juga ada di situ daripada disebutin di sini. Pak Aziz, sebagai closing statement apa dari diskusi kita hari ini? Ketika kita lagi-lagi harus balik ke corporate, bagaimana kemudian mengimplementasikan NLP di manajemen kinerja ini? Ya. Baik, jadi kalau kita bicara manajemen kinerja itu akan dimulai dari satu perencanaan, kemudian ada monitoring, kemudian ada review, dan mungkin ada peningkatan kapasitas dan sebagainya. Nah, sesuatu akan menjadi berhasil ketika kita memulainya dengan perencanaan yang terbaik gitu ya. Kan ada satu slogan bahwa kalau kita gagal membuat perencanaan berarti kita sedang merencanakan untuk gagal gitu ya. Jadi maka buatlah perencanaan yang terbaik. Itu dalam NLP disebut sebagai well formed outcome. Dimulai dari situ, kemudian kita nanti akan menemukan langkah-langkah action plan, breakdown yang lebih efektif untuk mencapai apa yang kita jadikan sebagai tujuan baik itu tujuan personal, tujuan organisasi maupun tujuan dari perusahaan. Ya, oke. Siapapun Anda, inilah saatnya Anda sudah ketemu dengan jalannya, karena di hari ini difasilitasi oleh Bu Novi untuk ketemu dengan Pak Aziz ya, Abdul Aziz dari NLP Consult Indonesia. Silakan diakses website NLP-nya Pak Aziz ini di internationalnlp.com, dan itu adalah awal dari kesuksesan Anda.
silakan sekarang suhu saya ini. Ini kalau tadi Pak Tri suhunya ini, kalau saya suhunya Bu Novi. Monggo silakan Bu Novi. Oke, jadi sahabat Merkuri, tadi kita sudah ngobrol nih hampir sejam gitu, dan saya harapkan dengan obrolan ini tadi kita dapat insight ya, optimisme untuk menyambut tahun 2023. 2023 betul. Yang cuman beberapa hari lagi akan datang. Dan buat teman-teman yang mungkin saat sekarang sahabat Merkuri nanti, waduh 2023 kok targetku makin tinggi ya. Kemarin kita habis raker gitu ya, perencanaan untuk tahun depan kayak gitu, kok programnya makin banyak macam-macam dan sebagainya. Nah, ini optimismenya ini pakai pendekatan NLP dalam implementasinya kayak gitu. Ya, saya harapkan nanti ini tadi jangan membuat jadi keder dan sebagainya. Kalau misalnya ini tadi mungkin Pak Asis ada pelatihan yang secara publiknya atau sehingga bisa bagi yang kepingin ikut gitu ya, bisa mengikuti, sehingga kemudian tadi ketakutan mencapai targetnya bisa teratasi. Atau mungkin MSI ya mestinya yang menyelenggarakan MSI menyelenggarakan, terus nanti kita ini kan announce-kan sehingga banyak yang mau ikut. Pak Asis yang nanti akan memberikan materinya. Betul bisa gitu juga kayak begitu. Oke, baik kalau gitu.